Selamat malam, perkenalkan nama saya Alexander Murni. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS untuk mata kuliah sistem operasi pada prodi Informatika PJJ 1. Nama mahasiswa yaitu saya sendiri Alexander Murni dan dosen yaitu Muhammad Fuani Sakotak Tengkol. Baik, untuk soal yang pertama, apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi tersebut. Baik, sistem operasi adalah sebuah perangkat unik yang bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya perangkat keras atau hardware dan juga untuk menyediakan antar muka suatu perangkat keras tersebut dengan perangkat lunak atau software serta pengguna. Sistem operasi ini berperan dalam menjalankan program-program aplikasi dan memastikan bahwa sumber daya perangkat keras tersebut dapat digunakan secara efisien. Untuk fungsi utama dari sistem operasi yang pertama yaitu untuk manajemen sumber daya, yang kedua untuk antar muka pengguna, yang ketiga itu adalah sebagai manajemen proses, yang keempat sebagai manajemen memori, yang kelima itu adalah manajemen file, dan yang keenam itu adalah manajemen perangkat input output, dan yang terakhir adalah sebagai sistem keamanan. Untuk sistem operasi itu menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi file-file dari akses yang tidak sah, termasuk pengaturan hak akses sebuah file dan juga proteksi memori. Yang kedua, soal kedua, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan juga closed source. Baik, untuk jawabannya yaitu operasi open source operating system itu yaitu karakteristiknya yang pertama kode sumber yang terbuka, yang kedua itu adalah transparansi, karakteristik ketiga komunitas pengembang yang juga aktif, yang keempat itu fleksibilitas, dan yang kelima itu adalah biaya rendah atau gratis. Karakteristik dari closed source operating system yang pertama kode sumber tertutup, yang kedua itu adalah ketergantungan pada vendor, yang ketiga keamanan dan juga stabilitas, karakteristik yang keempat dokumen dan juga garansi, dan karakteristik yang kelima yaitu adalah dengan biaya yang beragam, yaitu ada yang murah, menengah, dan juga mahal. Soal yang ketiga, gambarkan skema dasar untuk komputer. Skema dasar untuk komputer yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama itu ada perangkat masukan dan juga ada perangkat keluaran, yang dimana perangkat masukan itu akan masuk kepada port atau keluaran masukan. Nah, pada port tersebut dia akan masuk ke jalur bus kembali, yaitu pada tahap pemrosesan. Dan pemrosesan itu ada bus data dan juga bus alamat. Setelah pemrosesan dia akan masuk ke dalam tahapan bus kembali, yaitu masuk kepada memori utama, yang dimana pada bagian-bagian ini semuanya memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Kemudian soal yang keempat, jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan juga memori serta perangkat-perangkatnya. Untuk perangkat input adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasukkan data ataupun instruksi ke dalam sistem komputer. Contoh perangkat input itu adalah seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, joystick, dan juga sensor sentuhan. Fungsinya itu adalah untuk mengubah data atau instruksi dari bentuk fisik atau analog menjadi sebuah bentuk digital yang dapat diproses oleh sebuah komputer. Pemrosesan atau proses yaitu proses adalah konteks sistem komputer, yang mana itu adalah sebuah serangkaian tugas atau instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU
untuk melakukan pemrosesan data. Proses membantu beberapa operasi matematik untuk manipulasi data serta pengambilan keputusan, dan juga semua tugas itu akan diperlukan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang sudah diperlukan. CPU adalah salah satu contohnya untuk menjalankan sebuah proses ini. Selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan oleh sistem komputer. Contohnya itu adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan juga alat sentuh. Fungsinya itu adalah mengubah hasil pemrosesan data dari bentuk digital menjadi bentuk yang dapat dilihat, didengar, dan juga digunakan oleh pengguna. Yang keempat adalah memori. Memori adalah sebuah sistem atau tempat penyimpanan data, instruksi, dan juga program-program yang sedang digunakan atau akan digunakan oleh sistem. Ada beberapa jenis memori yang termasuk itu adalah RAM, ada ROM, dan juga cache memori. RAM itu untuk menyimpan data yang sedang aktif dan dapat diakses secara langsung oleh CPU. ROM memori yang berisi instruksi dasar yang akan diperlukan untuk menginisiasi sistem komputer saat dinyalakan. Cache memori itu adalah memori cepat yang akan digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan atau instruksi yang diproses oleh CPU secara berulang-ulang. Ya baik, untuk soal yang kelima, jelaskan langkah untuk install Windows 10. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, persiapan media instalasi. Yang kedua itu adalah persiapan komputer, yaitu kita menggunakan komputer untuk sebagai media instalasinya. Yang ketiga itu adalah boot dari media instalasi. Keempat, mulai proses instalasi. Setelah media instalasi akan mengarahkan ke layar instalasi Windows 10. Lalu kita akan pilih bahasa, zona waktu, preferensi keyboard, sesuai, lalu kita akan mengklik tombol next. Setelah itu masuk ke tahap mulai instalasi, dimana kita mengklik sebuah tombol install now untuk memulai proses instalasi. Yang keenam, memasukkan kunci produk jika diminta pada proses. Yang ketujuh, pilih edisi Windows 10-nya, dan kedelapan adalah persetujuan license, yaitu kita akan membaca dan juga menyetujui semua syarat dan juga ketentuan lisensi Windows. Setelah itu kita akan mengklik button next, lalu masuk ke tahap verifikasi instalasi. Kemudian tahap kedua yaitu kita masuk ke dalam tahap partisi dan juga instalasinya. Pilih partisi tempat yang akan kita instalasi Windows 10. Jika perlu buat partisi baru atau hapus partisi yang tidak diperlukan. Pilih partisi dan kemudian klik button next untuk memulai proses instalasi tersebut. Ke-11 konfigurasi selesai. Yang ke-12 konfigurasi awal. Yang selesai kita akan mengikuti semua petunjuk untuk menyelesaikan proses konfigurasi dari awal, seperti pengaturan bahasa, komponennya, dan juga preferensi lainnya. Langkah ke-13 atau terakhir yaitu jika Anda belum masuk aplikasi Windows. Jika Anda belum masukkan sebuah produk administrasi, Anda dapat masukkan Windows 10 nanti melalui menu setting, kemudian masuk update, dan juga security, lalu push activation. Oke baik, mungkin sekian dari hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.